Karena kan buat aku gini prinsipnya, aku kalau keluar rumah tuh harus rapi. Jadi dari kecil juga kita kan udah terbiasa dibiasain seperti nyapu, ngepel. Jadi kita udah ngerti nih konsepnya nih, kalau mau main rumah harus rapi dulu. Nah kita jalanin terus. Semuanya, waduh senang. Dengan kondisi gua Oke, Markus. Tepuk tangan buat Bapak Markus atau Sir Markus atau Brother Markus. Whatever lah, yang penting tepuk tangan dulu buat tamu kita hari ini. Aduh, nama lengkap siapa sih, Bro? Marut Manulang. Jadi Marudut Manulang. Papa itu kan kasih nama Marudut tuh artinya kan to be continue, bersambung. Oh. Jadi punya iman supaya punya Emang iman. Marudut tuh artinya to be continue ya? Iya bersambung. Oh, dia bersambung. Marudut dut gitu kan. Oh gitu. Berarti kalau Supaya misalnya marudut gitu. Oh, berarti kalau misalnya ada sinetron, sinetron nih ya, episode pertama, episode kedua, biasanya kan ada tuh to be continue, bersambung. Iya, kalau itu. orang Batak tulisnya Marudut. Iya. Oh, oke, good. Nah, terus Makanya ditaruhnya di anak pertama, dan harapan orang tua benar terjadi. Ada anak kedua, ketiga, ada keempat. dan itu berlanjut terus bersambung ya. Iya. Berarti filosofinya seperti itu ya, harapan dan benar doanya seperti itu filosofinya juga. orang Batak gitu. Termasuk juga kalau misalnya anak pertamanya ini diberkati, itu akan berkelanjutan, anak kedua, anak ketiga, anak Amin. keempat gitu ya. Iya. Kalau anak pertama ketemu Tuhan, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, pokoknya segala sesuatu yang baik ya. Jangan sampai yang nggak baiknya ikut turun. Iya, betul. Betul ya? Nah, terus kalau misalnya bisa dapat nama Markus tuh gimana? Yang mendekati aja. Oh gitu. Jadi Marudut, M-A-R, Markus. Markus, gitu ya. Oh iya ya, nama Markus ya gitu ya. Iya. Berarti panggilannya Mark. Ya, kan jadi M3, MMM. Oh, MMM gitu ya. Sir Triple M. Sir Triple M. Iya. Sir M3 gitu ya. Marudut Markus Manulang. Iya. Gitu kan, kalau bahasa Bataknya Manulang itu menusuk. Betul. Betul ya. Tapi bukan nusuk temen ya. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak, maksudnya nggak menusuk temen. Nggak nusuk temen dengan sikap, dengan apa gitu ya. Enggak. Tapi biar kita ini tajam menusuk segala sesuatu yang nggak benar, supaya yang nggak benar itu selesai dan habis ya. Amin. Gitu. Gimana kabarnya, Bro? Baik, Sehat ya. harus Anak, lah. istri Wah, sehat, makmur semua. makmur semua ya. Anak udah gede ya. Iya. Gua kenal lo dari jomblo. Betul. Iya benar ya. Bahkan waktu gue nikah, lu yang pemain musiknya. Oh gitu. Udah lupa kali ya. Enggak lah, gue inget lah. Oh, ingat. Ingat lah, gak mungkin gak ingat. Gitu. Sekarang anakku udah 3 loh, Bro. Iya 3, tahu gue. Oh iya, ayah udah kelas 8. Oke. Kelas 7. Sama kelas 1 SD. Iya. Cowok, cewek. Jadi Tuhan udah berkatin gue. Duh, terima kasih Tuhan. Anak diberi nama Lengkap. siapa? Anak nomor 1 Marudut juga? Ya enggak. Yang satu Nathanael. Yang kedua Jonael. Nathanael, Jonael. Ya, yang ketiga El Destiny. Destiny. Yang ketiga dia umur berapa nih? 5, 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Makanya dengar kata Destiny itu pasti gak jauh-jauh nih dari Iya, sejak waktu musim-musim itu- lagi iya, tren-tren nah gitu. itu. El Destiny. Pengen gitu. ngomong lagi tuh gue. bagus. Nah, Gitu. ngomongin tentang keluarga gitu kan. Kan lo kan sama istri kan bekerja dan melayani di bidang yang sama gitu kan ya. Iya, Betul ya. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang keluarga, lo seberapa sih besar harapan lo buat keluarga lo? Maksudnya kan kalau misalnya orang-orang kan pada umumnya ya gue pengen nanti anak-anak gue sukses, anak-anak gue berhasil, anak-anak gue dalam pendidikannya jadi anak-anak yang pinter. Itu yang klise lah, itu udah banyak lah yang kayak begitu. Nah, kalau misalnya lo sendiri, harapan lo buat keluarga tuh gimana sih? Jadi yang kurasa ya hari-hari ini nih, kepingin bahwa anak kita itu harus lebih dari orang tuanya. Oke. Nah, itu. Gue setuju tuh. Kenapa? Karena aku juga dulu waktu masih posisi anak, melihat orang tua yang susah gitu ya, cari duit dan segala dan sebagainya ya. Iya. Ada harapan juga, doa kepada Tuhan, jangan seperti itulah. Jangan lah ya. Gitu ya. Nah, mulai dari apa? Mulai dari kemampuannya. Nah, aku udah lihat nih, misalnya kalau aku menggeluti musik, aku kan suka musik nih. Iya. Pada waktu itu usia. Lo suka musik tapi diajak main musik kagak mau. Udah ada komunitas kita. Tim PW sekolah. Oke, lanjut. Jadi kalau
aku kenal dunia musik itu kan pada waktu SMA kuliah. Nah ini terjadi nih, anakku yang pertama ini dari SMP nih udah mulai suka. Nah itu aku jadi teringat, wah iya nah gitu. Kalau seperti bapaknya itu. dulu nunggu SMA, nunggu kuliah, anak gua udah di SMP udah Iya. mesti ngalamin gitu Jadi ya. kita juga sebagai orang tua Ada mau percepatan gitu ya bro ya. itu maksudnya. Dan itu membuat kita jadi berusaha memfasilitasi. Misalnya, Pak beliin keyboard dong. Sekarang udah ada keyboardnya gitu. Oh ada di rumah. Udah ada. Boleh Makanya dia pinjem dong, latihan. kapan-kapan boleh pinjem dong. Boleh dah. Main-main deh, main-main. Kan rumah lu kan gak jauh sama rumah gua. Iya benar. Berarti harapan lu buat keluarga adalah anak tentunya pengen anak-anak tuh jauh lebih besar daripada orang tuanya ya. Ya. Gitu ya bener ya. Ya memang bener sih. Gue juga kan gue belum punya anak. Ya kan istri juga belum punya gitu kan. Terus kapan dong? Hah? As soon as possible. Oke. Nah, tapi gue punya banyak murid. Gitu, gue punya banyak murid kan. Gue kan juga kan main musik juga. Gue punya murid drum dan harapan gue kepada murid drum gue adalah one day lu mesti main tuh lebih bagus daripada gue. Dan begitu ngelihat mereka bermain reguler dan mereka bermain lebih baik daripada kita, lebih kuat daripada kita, itu senengnya bukan main sih bro. Itu senengnya bukan main gitu loh. Betul. Nah lu pasti juga ngeliat anak lo sekarang udah bisa main musik, senengnya bukan main gak sih? Iya seneng banget. Seneng banget ya. Seneng. Gue waktu ngeliat tuh ya, gila gue tuh senangnya bukan main loh. Gue nggak ada perasaan iri, nggak ada perasaan yang gimana gitu kan. Wih kok lo bisa mainnya kok lebih bagus daripada gue? Enggak. Tapi kok begitu ngelihat mereka gitu ya bisa bermain, bisa jadi berkat buat banyak orang gitu ya. Dan mainnya tuh lebih bagus. Gue seneng banget. Tiba-tiba gue ingat kata pepatah. Apa tuh? Kalau murid kencing berdiri, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah lari mau diri susah mana? Lebih susah mana? Lari lah. Lebih susah lari kan? Keleleran itu ya. Tapi ya begitu gitu ya. Nah tentunya kan pasti kan lu punya harapan yang sangat tinggi buat anak-anak gitu kan. Pastinya lu juga bakal berusaha jadi bapak yang baik kan buat orang tua kan. Betul. Dan itu bagaimana tuh? Lu kalau ke anak-anak gimana sih? Ya tetap sih kita, apalagi anak zaman sekarang ya. Itu kan anak milenial. Dalam sebagian hidupnya itu dipenuhi dengan gadget ya. Didikan itu terus berjalan. Maksudnya gimana nih? Didikan yang mulai hard soft gitu. Oh gitu. Gitu. Apalagi orang Batak gitu ya. Iya, apalagi anak laki dua ini remaja kan. Supaya ya mereka itu harus punya kehidupan yang lebih baik daripada orang tuanya. Gitu aja sih. Berarti didikannya lumayan keras juga ya, ada kerasnya gitu ya ke anak-anak ya. Kalau di aku ada. Oh gitu. Kerasnya tuh sekeras apa kalau boleh tahu? Salam Ini- dari Binjai enggak? Enggak. Dari sop dulu lah ya, sita handphone gitu kan. Oke, itu sop, sita handphone. Iya kan? Oke. Abis itu lama emang dibanting. Oh gitu. Oh sempat juga pernah ngalamin fase seperti itu. Pernah, karena kan ya mulai nggak sopan dengan perkataannya gitu. Nah, lu pernah gak sih waktu selama mendidik anak gitu ya kan? Ini kan lu kan juga dulu pernah jadi anak-anak gitu kan ya. Setiap Iya. kita pasti kan kita pernah jadi anak-anak kan. Bener. Tapi gue belum pernah jadi bawa bapak. Jadi Oke. gue gak tahu gitu kan. Ah. Nah, lu pernah gak waktu dalam proses lu mendidik anak lu itu, lu melihat diri lu di masa lalu di situ? Pernah. Gimana Iya. tuh? Ya jadinya tuh kepingin jangan seperti didikan bapakku dulu ku buat ke anakku Oh gitu. gitu. Emang didikan bokap kayak gimana? Wah kasar banget men. Gimana boleh diceritain? Karena kan nggak tuh? papa kan tuh dulu kan bekerja supir. Oke. Jadi ya kasar sama kami gitu kan. Nah satu sisi anakku juga mengalami kekasaranku juga sih. Iya. Otomatis. Tapi di sisi lain aku tahu itu salah gitu. Sebenarnya gue nggak pengen nih Iya. bikin gini ke anak gue, cuma gue nggak tahu kenapa gue kok bisa berbuat seperti ini gitu ya. Ya itu sampai di satu perenungan itu tahu itu salah gitu loh. Karena ini kan ngikutin anak zaman sekarang kan udah ada masa-masa tuh nggak bisa dibegitukan gitu kan. Lebih baik diajak ngobrol. Iya. Terus dikasih tahu konsekuensinya. Konsep mengajarnya mesti berbeda gitu Ya. ya, mendidiknya ya. Terus lalu keinginan papanya apa, maunya seperti apa. Itu ada. Nah, jadi pada waktu ku mengalami kekasaran seperti itu, Waktu dulu nih waktu masih kecil. ya, Titik balik sih kayaknya buat anak-anak muda ya di fase remaja itu ya. ya, jadi ini biar buat orang tua juga gitu ya yang punya anak remaja, penerimaan anak remaja itu memang sangat dibutuhkan di usia seperti itu
Usia berapa oleh, tuh bro oleh orang kira-kira? tua. Usia berapa tuh Ya bro usia kira-kira? 12 tahun sampai 17 ya. 12 sampai 17 Fasenya lah. selama 5 tahun itu kurang lebih ya. Iya. Oke, terus? Karena butuh diakui, butuh diterima. Nah, namanya dulu papa cuma taunya nyari uang, terus pulang dia udah capek, terus ngeliat anak-anaknya mungkin berantem gitu ya, berisik. Jadi kalau kita lagi bercanda berantem gitu ya, jadi gue disalahin gitu kan. Orang pada lagi bercanda padahal ya. Iya, wow, ngomongnya gitu lah kata. Kenapa lo yang disalahin? Kan anak pertama. Oh, anak paling gede. Sulung begitu resikonya kalau sulung. Siap udan ya? Oh, luar biasa. Ntar bilang Nggak didik adik lah, bisa nggak becus lah gitu. Padahal lagi bercanda hari itu. Tapi di satu sisi sekarang lu udah mengerti kalau itu karena dia itu capek gitu ya. Yeah. Pengen ke rumah, pengen lihat semuanya tenang, apa segala macem. Nah terus gimana? Waktu itu lu nangkepnya marah lah. Ya karena kan papa juga marah. Iya. Terus ya kasar. Sentuhan fisik, dipukul gitu, ditendang. mainnya fisik. Iya, akhirnya ya kita keluar rumah. Jadi kalau misalnya ada bokap di rumah malah jadi nggak betah ya. Kalau bokap datang, gue mending keluar gitu kan. Iya. Nah, yang terjadi di situ ya malah bergabung dengan anak-anak nakal dan ya seperti anak-anak muda layaknya lah ya sampai dalam dunia narkoba. Nah itu karena sering nongkrong sama anak seperti itu sampai satu hari gitu ya. Jadi kami bersahabat 3 orang nih, gitu ya, yang sama-sama dalam dunia narkoba. Tapi yang bikin aku tuh bertobat dan balik dan tidak menggunakan itu lagi dah, dari 3 orang ini ada yang meninggal. 1 overdosis. Padahal kita udah sama-sama nih karena kita mau bercanda aja ya. Iya. Kalau situasinya mah tegang gitu. Iya, jangan serius lah, udah. Iya, enggak apa-apa. Kita udah bilang, kita udah kasih tahu ayolah gitu. Hari itu kita udah ke gereja loh bertiga ini. Kita gitu. Iya itu. Cuma pakai aja tetap. Iya gitu. Nah, jadi pas ya dengar itu meninggal, flashback ke hidupku, lu mau mati muda gitu. Oh gitu. Emang tuh umur berapa waktu itu? Udah umur 20-an gitu. 20-an ya. Mau mati muda gitu. Terus gue enggak mau tuh. Gak mau loh. Jadi langsung terbeban pada waktu pertanyaan seperti itu. Muncullah wajah ayahku, muncul wajah adik-adik, muncul masa depan. Iya. Oke. Ini kebayang-kebayang tiba-tiba begitu. Di benak lo keluar seperti itu. Iya. Dan itu membuat sekali lagi tuh aku meninggalkan itu. Wah, enggak lagi. Iya. Nah, terus di sisi lain aku memutuskan untuk mencemplungkan hidupku tinggal di gereja. Nah, disitulah kenal dunia musik. Jadi di gereja itu ngapain? Ya jadi bersih-bersih gereja, tukang sapu. Oh, jadi kapster lah bilangnya gitu ya. Kapster gereja. Nah, waktu lo jatuh di narkoba itu di usia belasan atau usia 20-an? Belasan sampai 20. Belasan peralihan sampai gitu ya, peralihan ya berarti gitu. Nah, itu bokap tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ya betul. Iya benar. Nggak tahu karena kita setting bagus gitu loh. Di rumah rapi. Nggak sampai jual-jual barang di rumah, kipas angin gitu ya. Enggak. Nah, kalau bokap tahu bisa gimana tuh? Wah. Nggak mau bahas lagi dah. Karena kan buat aku gini prinsipnya, aku kalau keluar rumah tuh harus rapi. Jadi dari kecil juga kita kan udah terbiasa nyapu, ngepel. Jadi kita udah ngerti nih konsepnya nih, kalau mau main rumah harus rapi dulu. Nah kita jalanin terus. Pokoknya rumah mesti rapi kalau sebelum keluar. Sebelum keluar main, nongkrong dan sebagainya lah. Pokoknya intinya berarti bokap gak tahu ya, orang rumah gak ada yang tahu. Mama juga gak tahu. Kalau berarti disimpan rapat-rapat gitu ya. Rapat gitu. Iya, sampai sekarang juga gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Itulah pinternya anak pertama. Iya. Ini jangan dicontoh ini. Nah kan tadi kan lu bilang kan kalau bokap lu kan adalah sebuah sosok, sebuah figur yang sangat keras gitu ya. Yang sangat keras, mendidik anaknya, bahkan sentuhan fisik itu ada ya. Sentuhan fisik itu dalam artian tuh bukan disentuh dielus-elus ya teman-teman ya. Jadi dihajar, dipukul, ditunjang gitu ya. Tunjang itu ditendang gitu ya. Bukan makanan itu. Itu kalau makanan nasi padang tuh enak tuh, tunjang tuh, kaki sapi kikil, empuk-empuk gitu ya. Nah pada waktu lo ngalamin itu, adik-adik lo juga ngalamin nggak? Sedikit.
Sedikit, tapi paling banyak lu sebagai anak paling paling tua ya, anak besar gitu ya. Nah waktu lu ngalamin itu dari usia berapa bro? Seperti itu tuh. Yang mana tuh? Yang dengan kekerasan, dengan kekasaran belasan tahun itu. lah. Pas belasan tahun ya. Sebenarnya dari SMP udah mulai kayak begitu ya. Udah mulai. Kasarnya tuh mulai SMA seperti juga itu. udah. Cuma pas perkuliahan itu tuh udah nggak, mungkin malu juga kali ya. Udah gede kali ya. Gede. Nah, Terus, itu kan krusial tuh kayak yang tadi lo bilang kan, anak-anak usia remaja belasan tahun, SMP menjelang SMP perpindahan ke SMA itu kan usia-usia krusial ya di situ ya, dimana orang itu kan butuh yang namanya diperhatikan, butuh yang namanya acceptance kan, butuh yang namanya penerimaan. Nah pada waktu itu yang di hati lo tuh gimana waktu lo terima ternyata pada kenyataannya yang gue terima nih kayak begini gitu loh. ya memang berlawanan kan, Ya, itu kan bertolak belakang banget betul, gitu kan. kontra sekali. Iya, kontradiktif banget itu, kontradiksi itu. Nah jadi akhirnya tuh kesimpulannya bencilah Sama bokap. sama bokap. Dan tapi satu hal gitu ya, yang apa, kalau dalam kita sedang kesadaran yang full apa nih, hati, kalau dulu kan ada tuh pepatah, hati boleh panas, Kepala mesti dingin. kepala mesti dingin. Nah kalau dalam masa fase itu ingat begini, ingat apa seperti gini, biar bagaimanapun tanpa papa kamu nggak bakal ada di dunia ini. Oh, Nah, dalam itu. kewarasan lo ada seperti itu ya. Iya, jadi entah bagaimana ya pernyataan itu ya, mungkin aku dengar dari apa di gereja atau teman-teman ngomong, tanpa papa kamu nggak bakal ada di dunia itu. Lalu yang kedua, kasihan gitu loh, biar gimana pun papa ini kerja keras supaya 4 anak-anaknya ini sama mama itu bisa, karena mama kan cuma ibu rumah tangga. Iya. Gitu loh. Ya biasalah kalau ibu-ibu Batak begitu. Iya, nggak bisa buat apa-apa, jadi cuma ngandelin papa doang. Nah, hingga sampai kan kalau di acara orang Batak itu kan pada tanggal 31 Desember kan suka ngumpul tuh. Iya. Nah, di momen itulah Halal bihalal ya. itu pas di perkuliahan loh, aku mau Ini buat orang-orang yang punya pengalaman yang sama, budaya yang sama juga boleh tulis di komen ya. Oh. Biasanya itu tuh. Iya. Kalau tanggal 31 Desember itu momen. malam-malam momen tangis-tangisan. Iya. Tapi kan nggak semua momen gitu ya. Tapi Iya. entah pas lagi di momen itu tuh aku tuh tahu gitu ya, sadar gitu ya, bahwa untuk kita mau supaya masa depannya baik dan berubah, maka kita ini harus beresin dulu yang di hati. Semua kebencian, semua kemarahan. Hari itu aku sadar tuh, ngerti. Nggak tahu dari mana tiba-tiba punya pengertian Pokoknya seperti ngerti itu. lah gitu lah, ngerti. Ah. Nah makanya aku beranikan diri pada tanggal 31 Desember tuh tahun 2000 tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Oke. Itu aku beraniin diri untuk tiba-tiba ya pegang kakinya dan minta maaf buat setiap. Sama bokap. Iya, itu kayak nangis anak kecil padahal mah udah kuliah. Oke. Gitu loh. Jadi pengen nangis. Nggak apa-apa bro. Iya. Oh waktu itu. Iya, jadi nah itu sampai adik-adikku tuh gini, kok abang begitu abang itu, karena itu kan keputusan pribadi ya, nggak bisa dipaksa, dan itu mengalir gitu aja. Lu tiba-tiba aja gitu, nggak tahu dari mana, pokoknya gue pengen tersungkur di bawah kaki bokap gue, yang orangnya kasar kayak begitu selama lu masih kecil dulu, remaja lagi, bahkan lu bilang kan lu sempat pengen ngebunuh bokap lu gitu kan, dan tapi di momen seperti itu tiba-tiba itu nggak tahu dari mana. Iya. Dan kemudian apa yang terjadi bro? Setelah minta maaf itu dan papa juga minta maaf. Nah besokannya itu dan besok-besokannya aku ngerasa di atasku ini nih, kayak hidup itu tuh enak gitu loh. Semua misalnya gini, waktu mau sidang skripsi gitu ya, itu kayak terbuka begitu aja gitu loh, gampang. Jadi kayak ada kemudahan ya. Gitu Bahkan ketemu istri sekarang aja itu di situ langsung. Jadi pas waktu itu. Oh di sidang itu? Iya. Oh luar biasa ya, dapat bonus ya. Iya. Jadi biar gimana pun tuh di alam nyatanya tuh ngikutin gitu loh. Karena apa ya? Biar gimana pun hati ini kan nggak bisa dibohongin kalau lo benci sama seseorang gitu kan ya. Lo tuh kayak bawa beban yang marah gitu loh. Dan kita belum bisa ngampunin kan, itu kan bisa kita ukur sendiri dan antara kita sama Tuhan. Tapi kalau hari itu kita putuskan kita minta maaf dan ampun,
dan mau mengampuninya kan di sisi lain pasti Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih dahsyat. Itu yang kurasa sih. Nah itu waktu lo sebelumnya ini kan waktu itu kan waktu setelah lo rekonsiliasi seperti itu, waktu lo minta ampun di bawah kaki bokap lo itu kan seperti kayak yang lainnya tuh kayak ada yang lepas aja, enteng, ringan gitu kan. Nah yang mungkin yang jadi pertanyaan gue adalah gini, waktu lo ngalamin nyimpan itu di dalam hati lo gitu ya, nyimpan itu di dalam hati lo, kemarahan yang sedemikian rupa gitu kan, bahkan sampai lo bilang lo pernah pengen one day pengen gue bunuh nih bokap gue gitu kan. Tapi dalam kondisi kesadaran lo juga berkata ya bokap gue melakukan itu karena dia juga capek, dia pengen bertanggung jawab atas anak-anaknya. Nah waktu lo hidup dalam kepahitan itu dan dalam kemarahan itu bebannya rasanya gimana sih bro? Gak enak lah pokoknya ya. Kan lo bilang kan tadi kan waktu gue ngampunin tuh ya, waktu minta ampun tuh kayak ada sesuatu yang lepas gitu kan, yang enteng, yang ringan kan. Nah berarti kan waktu sebelum ngampunin tuh beban banget ya? Beban banget ya beban terus hidup juga nggak enak sebetulnya. Salah satunya nggak enaknya gimana tuh? Kayak dikejar-kejar gitu. Oh ya. Kayak dikejar perasaan bersalah sebetulnya. Nah harusnya kita kan tidak boleh benci apa. Iya. Iya kan? Tidak jadi boleh. Itu kayak konflik di dalam gitu ya? Iya kan nggak boleh gitu. Di satu sisi kita ngerti nggak boleh, di sisi lain kita ini ego kita berkata ya gue juga nggak boleh diginiin dong gitu. Iya. Ya jadi itu kita bisa ngerasa sendiri lah bahwa kalau itu alarm seharusnya tidak boleh bersikap seperti itu. Justru kita harusnya mengerti pemimpin kita atau orang tua kita kenapa dia lakukan seperti itu. Nah di akunnya itu untungnya ya masih ada kayak gitu-gitunya gitu loh. Masih ada area-area, masih ada bener-benernya lah. Bikinkan bener. Jadinya masih bisa terkontrol. Tapi memang bebannya berat, dituduh setiap hari dikejar perasaan bersalah. Terus merasa hidupnya itu kayaknya kayak kurang beruntung lah gitu. Terus ini merasa belas kasihannya itu mindernya itu loh. Minder banget malu waktu kayak begitu. Dan pada waktu dalam momen error itu sulit ya untuk ngambil keputusan untuk minta maaf dan ngampunin ya. Ya susah memang ya kan? Kalau tidak melangkah. Karena kan ego kita kan gak bisa dipungkiri kan, ego kita juga sebagai manusia kan besar banget gitu kan. Iya. Dan lu maunya dimengerti. Nah iya. Apalagi sebagai anak gitu ya, sampai akhirnya pada satu momen lu nggak tahan di momen yang halal bihalal itu. Budaya orang Batak itu setiap kali tanggal 31 Desember jam 12 malam nyanyi satu lagu biasanya. Iya betul. Habis itu berdoa, habis itu ada yang marjamita ya, menyampaikan kata-kata dan tibalah anak-anak ngantri gitu kan, mulai dari yang paling besar. Mandokata dulu kan. Mandokata dulu kan. Mandokata ya. Dan mandokata itu ngomong sesuatu gitu kan. Nah anak-anak itu mandokata ya, bicara sesuatu kepada orang tua. Dan di situ sebagai anak pertama lo ngambil keputusan untuk lo bersujud di bawah kaki bokap lo. Iya. Dan minta maaf. Padahal lo ngerasa padahal itu kesalahannya udah dari SMP. Lama banget gitu ya. Dan lo di situ nangis jadi-jadinya gitu. Nangis kayak anak kecil benar. Jadi terus begitu langsung kayak memeluk papa gitu. Dan adik-adik lo di situ akhirnya ikut-ikutan juga. Enggak. Oh enggak. Dia kan cuma ngeliatin terus besokannya ditanya, "Bang, lu ngapain kemarin begitu?" Oh gitu. Nah lo jelasin gak? Ya bilang gini, ya namanya orang benci ya kita harus minta maaf lah untuk begitu doang kan. Oh gitu. Berarti lo juga gak pernah ceritakan sama adik-adik lo kalau benci sama bokap ya dulu ya? Cuma singkat gitu doang, tapi tidak terlalu detail kan. Misalnya kayak pengen bunuh itu ya gak usah diceritain lah gitu. Dan setelah lo ngelepasin pengampunan seperti itu, tiba-tiba tuh enteng aja gitu. Enak bro rasanya bro. Jalan juga beda. Kalau hidup kemarin kan udah ketemu orang juga jadi senyum ya. Jadi orang tuh kelihatan semuanya manis gitu ya, bener gak sih? Iya benar. Jadi hidup itu kayak nggak ada beban gitu ya. Itulah yang namanya indahnya mengampuni. Mengampuni itu adalah indahnya mengampuni. So buat teman-teman semua nih yang lagi punya kebencian, yang lagi punya amarah, lagi punya kepahitan kepada siapapun itu juga ya. Nggak usah ngomongin tentang orang tua, tapi terhadap teman, terhadap bos mungkin gitu kan, yang di pekerjaan gitu kan. Terhadap guru, terhadap adik, kakak, siapapun itu juga gak enak yang namanya hidup dalam kemarahan, bener ya? Betul. Itu ibarat kata kayak lu tuh jalan ya, lagi jalan pergi kemana-mana tuh bawa telur busuk.
Gitu. Enak gak sih nyiumin telur busuk tuh? Setiap hari lu kayak ngantongin telur busuk, bayangin gak sih? Lu ngantongin telur busuk dan lu bawa itu kemana-mana, one day begitu lu ngelepasin pengampunan seperti yang Sir Markus bilang, itu seperti telur busuk itu dilempar dari hidup kita dan kita bisa bernapas lega hari itu. Iya, minyak wangi langsung. Langsung kayak minyak wangi. Yoi, keren bro, keren Orang bro. ngikut langsung, Iya. wangi apa deh? Wangi apa nih ya gitu kan, orang langsung Orang wangi apa tuh? salah satunya bini lo yang sekarang ya. Oh iya. Ya kan ya. Ayo ngampuni tiba-tiba lo skripsi lancar apa Iya. segala macam dan ketemu bini lo di situ sampai sekarang dan sudah punya 3 orang anak gitu ya, dan sekarang lo mendoakan pengen buat setiap anak-anak lo nanti pastinya pengen jadi lebih dari yang daripada bapaknya ya gitu ya. Nah, oke, satu kata deh, 1, 2 atau 3 kata yang pengen lo sampaikan kepada setiap para pendengar Art Talk atau yang menyaksikan acara ini. Pesan lo buat mereka tentang pengampunan tuh apa sih? Oke, ini ditujukan buat anak-anak remaja, mungkin anak muda, juga mungkin buat kakak-kakak gitu ya. Dalam perjalanan kalian mungkin pasti kan kita selalu berkomunikasi dengan pemimpin, dengan tetangga sesama gitu ya. Nah, ingat selalu bahwa misalnya dengan ayah kita atau orang tua kita, tanpa mereka kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Jadi meskipun hari itu kita memutuskan mungkin benci atau bersalah kesel dan sebagainya, ayolah jangan lama-lama, putuskan memilih Tuhan, itu mau mengampuni gitu kan, memilih untuk memaafkan, karena aku udah alami dan lihat hidupku rasanya enak gitu loh. Nah, ini memang tidak mudah buat apalagi anak-anak remaja yang zaman sekarang, tapi itu kebenaran. Tanpa ayah kita, tanpa ibu kita di dunia ini tidak mungkin ada. Itu aja sih. Gitu ya. Jadi buat yang lagi marah, buat yang lagi kecewa, jangan lama-lama lah. Iya. Gitu ya. Segala sesuatunya itu bisa kok dibereskan dengan apa? Omongin baik-baik. Betul. Bisa dibicarakan, bisa didoakan gitu kan. Benar. Apalagi kalau misalnya timbul kebencian seperti yang tadi Sir Markus bilang sampai ingin menjahati gitu ya. Janganlah, karena yang namanya kepahitan itu pasti akan menimbulkan segala sesuatu yang tidak benar pastinya gitu ya. Tidak pernah mendatangkan yang namanya kebaikan, tapi yang namanya pengampunan itu pasti cenderung akan selalu mendatangkan yang namanya kebaikan. Betul ya bro ya? Betul bro, indah bro, indahnya mengampuni itu. Itu ya, mengampuni itu sangat indah ya. Betul. Oke, sekali lagi thank you banget buat Sir Markus ya udah mau ngobrol di sini di Art Talk. Jadi buat teman-teman sekali lagi, ayo sama-sama kita berlomba-lomba untuk kita mengampuni sesama gitu ya. Karena itu kan yang diajarin sama Tuhan di doa Bapa kami salah satunya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. So buat teman-teman yang lagi menyaksikan acara ini, jangan lupa untuk di like ya. Kalau misalnya kalian juga merasa wah ini hari ini obrolan dengan Pak Markus ini simple, tapi ini adalah kunci ya. Ini adalah kunci supaya hidup kita ini lebih ringan. Ini adalah kunci supaya hidup kita ini lebih berwarna. Ini adalah kunci supaya hidup kita ini lebih harum ya, seperti yang tadi. Benar. Yang tadi Bro Markus bilang ya bro ya. Kalau kita dalam kemarahan kita seperti bawa telur busuk. Begitu kita mengampuni harum. Parfum gitu ya. Gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman berpikir wah omongan kali ini nih bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat buat teman-teman saya, jangan lupa untuk di-share ya. Dan tentunya yang terakhir jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya supaya apa? Supaya nggak ketinggalan info-info terbaru daripada Asia Zara Radio. Oke, saya Rolis Firman dan saya Pak Markus. Dan saya Pak Markus. Wow, luar biasa. Boom. Kacau ini. Tamunya overacting banget. Oke, saya pamit diri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan acara Art Talk hari ini. God bless you all. Bye-bye. Boom. Semuanya, waduh, senang. dengan kondisi